atau pertolongan namanya PPGD ya. Tapi katanya undang-undangnya udah dibuatkan semuanya bergabung menjadi PPGD ya, dari P3K terus apa Dokcil ya, kalau Dokcil di sekolah ya. Baik, di sini kakak membawa peralatan yang ini namanya, ada yang tahu nggak? Tandu ya, tandunya tandu lipat, betul. Terus yang ini punya sekolah ya, yang kakak punya satu, yang mana ya? Ini ya, yang kecil. Nah yang ini ya, yang ini punya kakak, yang punya sekolah yang ini ya. Ini namanya kayu atau spalek ya, spalek. Fungsinya untuk pembidaian atau menopang patah tulang. Kalau tandu fungsinya untuk mengevakuasi atau mobilisasi korban ya, dari tempat kejadian ke tempat yang lebih aman. Ini ukurannya berbeda-beda ya, seperti halnya tandu juga ada 3 jenis sebenarnya. Ada tandu lipat, ada sekop, dan ada langkar. Bahkan di kami ada yang namanya stretcher ya, atau tandu di medan terjal. Ini ada berapa jenis ya, bukan berapa jenis, ada ukurannya. Ada yang 1,20 meter, ada yang 1 meter, yang 70, ada yang 50, 45, 35, dan 20, tergantung kebutuhan. Dan yang terakhir adalah sebuah kain bentuknya segitiga, bisa terbuat dari kacu ya. Yang ini bisa terbuat dari kapan. Namanya adalah kain mitela ya, mitela ya. Fungsinya untuk pembalutan, pembidaian, atau kalau di istilah di rescue itu adalah kain jiwa ya, kain jiwa ya. Ini berjuta manfaat ya, berjuta manfaat. Ketika di lokasi atau di Medan, ada yang tahu nggak kejadian Muhammad Gibran di Gunung Guntur? Tahu kan? Nah ini menjadi saksi ya, ketika Gibran tidak makan, tidak minum, di sana airnya kotor, bisa pakai kain metela ya. Jadi si air itu disaring ya, pakai ini bisa. Yang penting syaratnya adalah bersih dan higienis ya. Baik, kita coba tentang PPGD ya, pertolongan pertama pada gawat darurat. Silakan di sini aja. Nah, nanti di sini cara pertolongan sampai evakuasi ya, berbaring. Nah, seperti ini. Contohnya ini studi kasus, ada korban atau survivor ya. Kalau di istilah yang paling enak itu survivor ya, atau korban yang selamat. Studi kasusnya bisa patah tulang atau bisa luka atau sayatan atau luka apa lecet atau yang ya. Mau yang mana? Luka lecet atau patah tulang? Patah tulang ya. Baik. Patah tulang dibagi menjadi 2 ya. Patah tulang dibagi menjadi 2 atau pastur ya. Patah tulang luar atau terbuka dan tertutup, atau patah tulang dalam ya. Kalau patah tulang terbuka artinya permukaan tulang menonjol atau merobek permukaan kulit, artinya si tulangnya keluar, menonjol, mengeluarkan darah ya. Terus ada lagi patah tulang tertutup, jadi si tulang tidak nonjol, patahnya di dalam. Ciri-cirinya adalah bengkak permukaan kulit ya. Terus warna
biru atau memar ya. Oke, kita coba tentang patah tulang. Ada 3 prinsip sebelum kita menolong ya, 3 prinsip baik di sekolah, di lapangan ataupun di medan terjang. Yang pertama adalah ada 3A ya, prinsipnya 3. Yang pertama, amankan diri sendiri. Yang kedua, amankan lingkungan. Yang terakhir adalah amankan korban. Amankan diri sendiri, pakai helm, pakai masker. Tadi saya pakai masker, cuma dibuka ya, biar jelas. Pakai masker, terus pakai sarung tangan atau latex, ya. Terus pakai alas kaki. Amankan diri, amankan lingkungan atau situasi. Cek situasi sebelah kiri. Kalau di jalan raya, lihat sebelah kiri, sebelah kanan. Alah, gak ada motor. Oh, ada mobil. Nah, kita tahan dulu. Kalau kedua-duanya kiri kanan tidak ada, baru bisa menghampiri si korban. Yang terakhir adalah amankan korban. Ceknya seperti ini. Yang paling utama, langkah utama adalah apa? Cek respon. Kalau si korban tidak sadarkan diri, bisa dengan tepuk dada korban atau bisa dengan teriakan. Contohnya seperti ini. Contohnya ini udah kenal ya. Contohnya kita tahu dengan si korban. Panasir. Tidak ada respon ya. Kalau tidak ada respon, langsung ke cek nadi, denyut nadi. Ya, bisa dirasakan, bisa diraba ataupun didengarkan. Kalau dirasakan, ya dirasakan berarti dengan cara tangan. Terus diraba atau didengarkan denyut jantungnya ya. Kalau ini udah aman, amankan dulu. Seperti ini ya. Tangan selalu di sini, ya, di atas perut. Contohnya udah periksa. Pas di bagian kaki ternyata ada patah, ya, patah tulang. Contohnya di kaki sebelah sini ya, sebelah kanan. Contohnya di sini. Kalau patah tulang dalam, luar, ya, patah tulang dalam atau luar, harus bikin donat dulu. Terbuatnya dari mitela sama, ya, digulung-gulung, akhirnya seperti ini, seperti donat, ya. Ini tujuannya adalah untuk mengamankan si tulang supaya tidak bergeser. Kalau patah luar, kecuali patah dalam. Pak Wildan. Yuk minta. Nah, tadi oleh kakak udah dijelaskan untuk spalot ada ukurannya ya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan si korban. Ya, yang paling luar, yang ini diusahakan syarat dari pembidaian adalah melewati dua sendi atau 2 engsel. 2 sendi ya. Sendi yang pertama kalau patahnya di sini ya, di pas tulang ring. Berarti sendi yang pertama, sendi yang kedua di lutut. Tapi di lapangan itu lebih bagus adalah melebihi dari 2 sendi. Artinya sendi yang ke-1, yang kedua, yang ketiga di sini. Berarti harus melewati ya. Kalau tidak ada, usahakan 2 sendi. Ya, ini 2 sendi. Coba. Nah, seperti ini ya. Kelihatan nggak? Nggak ya, ke pinggir. Nah, seperti ini ya. Seperti ini posisinya. Yang kedua, langkah yang kedua adalah siapkan mitela. Ini cara pelipatannya dibikin sap, 16 sap. Ya, tadi lupa tidak caranya. Mungkin ada dokcil ya yang sudah ya cara melipatnya. Oke. Terus cara masukkan si mitela. Seharusnya si penolong itu ada di sini ya. Ada di sampingnya tapi kelihatannya. Ya, dimasukin pelan-pelan. Coba Pak Indra sebelah sini. Ya, dimasukin pelan-pelan.
sambil angkat 3. Ya, seperti ini ya. Udah kelihatan? Ya, nanti udah jadinya gitu. Ini diusahakan caranya dilipat seperti ini ya. Pakai alat bantu, pakai spalak seperti ini untuk memudahkan ya. Kenapa dilipat? Supaya cepat. Berbeda dengan cara memanjang seperti ini ya. 1, 2, 3. Ya. Masukin lagi, persiapan. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Nah, seperti ini ya. Terus pertanyaannya adalah berapa mitela yang dibutuhkan? 3, 4, 5, 10. Ya, untuk mitela ketika darurat itu tidak ada patokan ya. Bisa 6, bisa 7. Yang penting stok mitelanya banyak. Lebih banyak lebih bagus ya. Cara mengikat. Setiap mitela disimpan atau cara pelipatannya atau simpulnya ada di samping. Jangan di sini tengah ataupun di sini. Ya, harus di samping. Disilang seperti ini ya. Yang satu masuk dari kiri, yang satu masuk dari kanan seperti ini. Atau bisa dibantu satu orang mau nyoba, atau pembinanya juga bisa. Ya, pembinaan juga bisa. Coba Pak, sama adek silakan. Disilang. Untuk simpul disilang. Bapak panas, korbannya panas. Nanti talinya satu biasa, yang kedua tali sepatu lah. Tarik porosot. Yang harus kita perhatikan ketika mengikat, ikatan jangan terlalu kencang, jangan terlalu longgar ya. Yang sedang lah. Yang penting kencang gitu ya. Tapi jangan terlalu kencang. Nah, seperti ini ya. Ya baik, ini cuma dasar ya, cuma dasar. Nanti kalau ada lanjutan, ada cara mengamankan si engkel ya atau telapak kaki ya. Terus nanti di sini ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, nanti ada mobilisasi atau teknik dasar evakuasi ya. Bisa oleh 1 orang, 2, 3 ya, karena ini korbannya mengalami patah tulang di bagian kaki, harus dilakukan oleh 3 orang dan mobilisasi dilakukan oleh 4 orang ya. Ya, kita coba Pak, bisa bantu ya. Nah, gini ya cara mengangkat korban. Ketika si korban ada luka atau ada patah tulang, bagian di kepala harus diperhatikan. Harus pertama mengamankan kepala ya, kepalanya harus aman, tidak boleh bergeser ya. Terus di bagian tengah, silakan bagian tengah.
Ya, perhatikan, ini bagian kepala. Saya bagian di kepala. Kepala ada di lengan, ya. Si tangan si penolong ada di pundak. Jadi caranya si korban diangkat dulu ke lutut atau ke paha. Apa banyak persiapan angkat korban? 1, 2, 3 diangkat. Disimpan di sini. Posisi jangan nungging, ya. Harus tegak. Simpan nanti tanduk geser. Persiapan turun korban. Langsung diturunkan seperti ini. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut. Cara membawa korban pakai tandu. Ini dilakukan oleh 4 orang. Sebelah sini, Pak. Ini ada caranya, ada syaratnya. Ada pertanyaan. Bagian kepala korban ketika berjalan mempergunakan tandu di depankah atau di belakang? Di depan. Tujuannya untuk memudahkan komunikasi ketika si korban sadarkan diri. Jangan membelakangi. Artinya si bagian yang kedua atau sub yang kedua sejajar seperti ini, ya. Tapi harus seperti ini. Oke, turun. Posisi kuda-kuda seperti yang tadi waktu penanganan. Apa banyak persiapan angkat korban? 1, 2, 3 angkat. Harus bareng. Ya, maju jalan. Nah, seperti ini ya. Oke, turun. Apa-apanya seperti itu ya. Nanti ketika berdiri, Pak, di samping masih berdiri. Ketika maju jalan, biasa kalau PBBAB peraturan baris berbaris angkatan bersenjata ya, PBAB. Kalau maju jalan itu biasa kaki kiri dulu ya. Tapi kalau bawa pasien, yang paling kiri kaki kiri, yang paling kanan kaki kanan. Tujuannya supaya seimbang. Kalau semuanya kaki kiri, posisinya akan belak belok atau si korban tidak stabil ya. Jadi posisinya seperti ini, maju jalan. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu ya. Paham? Oke, kalau paham, karena PPGD cuman segitu, nanti ada pembalutan. Kalau pembalutan luka ya, kalau ada luka sayatan atau goresan dibalut ya. Bisa langsung di sini duduk. Ya, ini untuk pembalutan. Kita kasih contoh ya, biar cepat. Luka baik goresan ataupun sayatan, kita dengan balut. Balut juga dibagi menjadi 2. Ada balut biasa, ada balut tekan. Ya, kalau balut biasa atau balut tekan ya, biasa si luka harus dibersihkan dulu menggunakan air ataupun alkohol ya. Kalau udah beres atau udah bersih, bisa dengan langsung pembalutan. Tekniknya banyak ya, ada yang sub, ada yang dibuka. Ini balut tekan, artinya si permukaan yang luka ditekan dulu ya. Tujuannya adalah untuk menghentikan darah ya. Kalau darah tidak keluar tidak berhenti, harus dilakukan balut tekan. Seperti ini ya. Nah, bisa langsung diikat seperti ini, sap ya.
Nah, seperti ini ya, atau bisa menggunakan kain kasa, ya. Bisa menggunakan kain kasa, sama. Tujuannya sama. Kalau kain kasa, syaratnya sama, kasa harus steril ya, harus bersih. Contohnya balut tekan. Ini ditekan dulu, pegang Pak. Udah dipegang, langsung dibalut. Seperti ini, ya. Nah, seperti ini ya, terakhir dikasih plester atau perekat. Ya. Paham? Ya. Kakak yakin adik-adik udah paham ya. Katanya ada dokcil ya, dokcil. Nanti kita bisa latgab ya atau latihan bersama. Kapan Kakak diundang untuk latihan bersama? Kakak siap ya. Nah, seperti ini ya. Ini untuk balut tekan. Kalau cuman langsung dibalut. Seperti biasa, tidak ada tekanan. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mau simulasi atau gimana Bu? Simulasi. Cara membawa korban aja lah. Gimana? Boleh sebentar mungkin ya Pak ya? Paling gini aja lah, saya minta siswa berapa orang ya? 5 orang lah untuk praktek. Korbannya di sana dibawa ke sini kita. Boleh berlima. Boleh. Bisa ya? Oke, silakan. Untuk siapa? Yang penolong. Yang korban siapa? Ada jadi korban atau ya? Ya. Korban di sana, duduknya sana. Ayo Albe, korban Albe. Di sini aja tuh mungkin ngambil. Nah, ceritanya gini. Ada studi kasus, contohnya. Itu yang tadi berempat, kiri kanan ayo yang tadi berempat nanti. Yuk. Ya, ada studi kasus di sekolah, ada yang terluka ya, posisi korban pingsan, ya ada luka. Silakan. Untuk korban namanya contohnya ya, atas nama Fadil, tolong dievakuasi. Yuk, silakan bergerak. Cara langkahnya, cara langkah. Ulangi sini. Ya. Ada komando, turun, persiap. Jangan jongkok. Ya, lurus. Badannya tegak lurus. Ya. Oke, persiapan. Gimana? Aba-abanya tadi? Ya, seperti itu ya. Oh ya, yang perempuan juga. Korban ada? Ada korban? Pakai ini aja, tentu yang ini ya. Lo tadi kepalanya di mana? Posisi kepalanya gimana? Langsung aja. Yang Putri, silakan lanjut. Yang korban mana? Korbannya mana? Korbannya berbaring. Nah, di bawah ya. Silakan diangkat. Tangannya berada di pundak di sini. Aduh. Udah siap? Bandu. Udah masuk ke sini tangannya? Itu juga masuk. Nah, persiapan 1, 2, 3 angkat. Nah, pelan-pelan ya, jangan langsung turun. Nah. Oke. Akan langsung dievakuasi ke sana.
Ingat posisi kepala. korban. Ingat. Posisi kepala Ya. gimana? Nanti Ayo. ingat posisi korban. Ya mak tadi kepala ada di dulu ya. Permi. Anak tim penolong yang tinggi berada di kepala, yang tinggi di kepala. Kamu yang muter. Tangannya diamankan dulu, tangannya diamankan di atas Oh, perut. jadi itu kemarin. Nah, tinggal Oke, muter. silakan angkat dulu pelan-pelan. Permisi Nah, yang di cara sebelah angkat. sana. Sebelah sana jangan ngelangin jalannya. Korban apa ini? Korban apa ini? Masuk. Tangannya semuanya masuk. Tangan semua masuk. Persiapan angkat pasien. 1, 2, 3. Diangkat dulu. Jangan berdiri. Jangan berdiri. Angkat 1, 2, 3. Ganti ya. Diganti. Yang tengah ganti. 2, 3. Nabila, angkat Nabila. Coba. Ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Cepat. Hitungan 3. Persiapan angkat korban. Hitungan 3. 1, 2, 3. Ya, pelan-pelan. Ya. Oke, persiapan mobilisasi atau evakuasi. Mundur. Sama ya. Yang lainnya ke pinggir, kasih jalan. Posisi penolong bagaimana? Kepala korban di depan, di belakang. Depan, betul. Ya, persiapan angkat korban. Ambil posisi kuda-kuda. Oke. 1, 2, 3 berdiri. Angkat pelan-pelan. Putar dulu, putar ke sebelah kiri, putar. Yang mundur dulu yuk, mundur dulu. Pelan-pelan. Tahan dulu biar bareng. Yang lainnya mundur. Awas mundur. Nanti dulu. Maju. Persiapan, perhatikan. Aba-aba ada di kakak ya. Persiapan, maju. Jalan. Ya. Merem korbannya. Merem. Langsung ke sini posisi yang semula. Awas. Jadu. Ya turun. Ya, turun. Oke, selesai. Kembali ke tempat semula. Hai. Halo. Ya udah siap semuanya. Jadi kesimpulannya adalah bukan kegiatan ataupun tindakan. Yang pertama adalah komando, ya. Yang pertama adalah komando. Jadi kalau kerja kelompok itu harus ada komando. Kalau banyak komando akan pusing. Tapi kalau satu komando akan cepat, akan mudah. Ya, nanti tunjuk ketika kita melakukan pembidaian ataupun evakuasi, tunjuk satu orang ya untuk menjadi leader atau komando. Ya, kalau 4 orang berarti 1 orang menjadi komando. Tapi dia juga terlibat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap pergerakan harus ada aba-aba. Ya. Persiapan angkat korban. Persiapan maju jalan seperti itu ya. Oke. Nampaknya dari kakak cukup sekian. Mudah-mudahan besok atau lusa kita bisa jumpa lagi. Kakak harapkan kepada ibu guru, kapan kakak diundang lagi saya siap ya. Kita latihan bareng ya. Dari dasar, dari cara pembedaian, pembalutan, terus teknik evakuasi. 1 orang, 1 korban, 1 penolong ya. Ini dari kakak ada lagu ya, lagu gempa yang tadi. Yang Putri udah belum? Udah, tadi ada. Udah ya. Kita coba berdiri semua. Berdiri semua. Iya ini sayang, udah. Bentar lagi. Lagu gempa.
Ya, ingat ya lagu gempa yang tadi. Satu, pakai gerakan ya. Putri tadi pakai gerakan nggak? Pakai? Enggak. Kalau enggak lihat sama Putra ya. 1, 2, 3. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, kalau ada gempa, hindarilah. Kalau ada gempa, ulangi ya, bisa ya. Lindungi kepala, masuk kolong meja, hindari kaca, lari ke lapangan. Kita coba 1, 2, 3. Ingat ya, ingat, lindungi kepala, masuk kolong meja, hindari kaca, lari ke lapangan. Ya, ingat ya. Iya, Rere. Coba satu orang. Ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, masuk kolong meja. Kalau ada gempa, hindari ke kaca. Kalau ada gempa, lari ke lapangan. Ya, baik, terima kasih. Ya, demikian materi dari kakak praktek, mungkin ini cuma dasar. Untuk lanjutan